Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Febriansyah dengan NIM 0902 1182 Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu review jurnal dalam MK jaringan syaraf tiruan. Pertama, pendahuluan yaitu dalam beberapa tahun terakhir, berbagai algoritma neural network telah diterapkan untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan audio. Ketiga jurnal yang telah direview dalam laporan ini menunjukkan bagaimana jaringan saraf tiruan dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda, namun tetap berada dalam lingkup pemrosesan audio. Tujuan dari review ini yaitu untuk memahami keunggulan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Dengan melakukan tinjauan ini juga diharapkan memperoleh wawasan komprehensif mengenai potensi dan tantangan terhadap AI dalam bidang audio. Pada jurnal pertama yang saya review dengan judul Proving Scam for Audio with Counter Propagation Neural Network. Penelitian ini didasarkan pada meningkatnya praktik distribusi dan duplikasi ilegal terhadap konten audio digital yang menimbulkan ancaman serius terhadap hak cipta. Teknik watermarking digital menjadi salah satu solusi yang banyak dikembangkan untuk memberikan perlindungan terhadap data multimedia. Tujuan dari eh, penelitian ini adalah merancang suatu skema pembuktian hak cipta yang kuat, tidak didengar oleh audiens, dan tahan terhadap gangguan umum pada audio digital seperti kompresi, pemotongan, atau penambahan noise. Bertujuan untuk memungkinkan pemilik hak cipta membuktikan klaim kepemilikannya terhadap file audio dengan akurasi tinggi melalui penyematan informasi hak cipta menggunakan model jaringan saraf CPNN. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa berbagai jenis sinyal audio digital yang diuji dengan beberapa jenis gangguan. Metodologi penelitian ini digunakan melibatkan dua tahap utama, yaitu tahap penyematan, di mana informasi hak cipta yang dikodekan dalam bentuk data biner dilatih melalui jaringan CPNN dan disisipkan ke dalam audio asli secara imperceptible. Selanjutnya, counter propagation neural network dibangun karena kemampuannya menggabungkan pemetaan topologi dari jaringan kohonen dengan fitur pembelajaran dari layer Grossberg. Kemudian, pada tahap verifikasi, informasi watermark diekstrak kembali dari sinyal audio yang telah mengalami gangguan dan dibandingkan dengan data asli untuk membuktikan kepemilikannya. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan berhasil mengekstrak watermark dengan tingkat akurasi tinggi meskipun sinyal audio telah dimodifikasi. Skema ini juga mampu mempertahankan integritas watermark tanpa mengorbankan kualitas audio. Ini juga menunjukkan bahwa metode berbasis CPNN memiliki performa yang baik dalam konteks robustness serta akurasi dalam pembuktian hak cipta audio digital. Selanjutnya, jurnal kedua yang saya review dengan judul Speech Emotion Recognition Using Multilayer Perceptron Classifier on Data Red First Dataset. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan yang semakin meningkat terhadap sistem yang mampu memahami emosi manusia, terutama dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Dengan kemajuan ini, khususnya pada jaringan saraf tiruan seperti multilayer perceptron, dapat peluang untuk meningkatkan akurasi sistem pengenalan emosi dari data audio secara signifikan. Tujuan utama dari penelitian ini membangun dan mengevaluasi sistem pengenalan emosi dari suara manusia menggunakan algoritma multilayer perceptron. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa model dalam mengenali berdelapan kategori emosi yang berbeda, serta membandingkan hasil prediksi model terhadap label sebenarnya untuk melihat akurasi dan efektivitas pendekatan yang digunakan. Untuk dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah RAFDES, di mana dataset ini merupakan dataset standar dalam penelitian pengenalan emosi.
Metodologi penelitian ini diproses melalui fitur file audio menggunakan metode mel frekuensi spectral coefficient yang merupakan salah satu teknik paling umum yang efektif dalam representasi ciri khas suara. Setelah ekstraksi fitur dilakukan, data dilabeli dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Multilayer perceptron kemudian dibangun untuk dilatih menggunakan data tersebut dan digunakan dari beberapa lapisan tersembunyi dengan fungsi aktivasi relu dan softmax. Pada lapisan output untuk klasifikasi multi kelas, proses pelatihan dilakukan menggunakan fungsi loss kategori, cross entropy optimizer seperti Adam dan SGD. Operasi dari model kemudian dievaluasi menggunakan metrik seperti confusion metric dan classification report. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa model multilayer perceptron mampu mengenali emosi dari suara dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Akurasi model dicapai berbagai tergantung pada parameter pelatihan dan struktur jaringan. Namun, secara umum berhasil mengklasifikasi emosi secara tepat untuk sebagian besar data uji. Metrik evaluasi seperti precision, recall, dan Evans score juga digunakan untuk menunjukkan performa yang memuaskan untuk beberapa kelas emosi. Meskipun ada beberapa emosi yang masih sulit dibedakan antara takut dan marah. Selain itu juga, confusion metric memperlihatkan bahwa model cenderung lebih akurat dalam mengenali emosi yang lebih ekspresif seperti senang atau sedih. Kelebihan dari penelitian ini cukup pada penggunaan pendekatan yang sederhana namun efektif. Selain itu juga, penggunaan dataset RAPDES yang telah terverifikasi memberikan validasi dan kredibilitas terhadap hasil penelitian. Proses ekstraksi fitur menggunakan MFCC terbukti efektif dalam representasi audio sehingga meningkatkan keandalan sistem. Untuk kekurangan dari penelitian ini, salah satunya yaitu keterbatasan model MLP, karena MLP tidak mempertimbangkan urutan atau time series secara langsung seperti halnya model RNN dan LSTM. Selain itu, tidak ada analisis mendalam mengenai pengaruh parameter jaringan atau tuning parameter yang dapat mempengaruhi performa akhir. Baiklah, selanjutnya yaitu jurnal ketiga dengan judul Penggabungan Metode Itakura Saito Distance dan Backpropagation Neural Network untuk peningkatan akurasi suara pada audio forensik. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan yang mendesak akan peningkatan kualitas identifikasi suara di dalam bidang audio forensik. Dalam proses forensik juga, suara dapat menjadi bukti penting, namun seringkali data suara tersebut memiliki kualitas yang rendah dan dipengaruhi oleh berbagai gangguan. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang dapat meningkatkan akurasi identifikasi suara agar dapat digunakan sebagai bukti yang valid di ranah hukum. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan akurasi suara dari analisis audio forensik melalui kombinasi metode Itakura Saito Distance dan Backpropagation Neural Network. Dengan menggabungkan kedua metode tersebut, dari keunggulan masing-masing metode, diharapkan hasil klasifikasi atau pengenalan suara menjadi lebih akurat dan andal dibandingkan jika menggunakan salah satu metode saja. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sinyal suara atau rekaman audio yang relevan dengan kasus forensik. Namun, dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara rinci sumber atau dataset yang digunakan. Selanjutnya, metodologi dalam penelitian ini dimulai dengan tahap pre-processing audio, yaitu menghilangkan noise dan melakukan normalisasi sinyal untuk memastikan kualitas audio atau kualitas data yang konsisten. Selanjutnya, dilakukannya ekstraksi fitur menggunakan metode Itakura Saito Distance.
guna mengukur tingkat kemiripan antara sinyal suara input dengan sinyal referensi. Tahap akhir adalah klasifikasi menggunakan jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation, di mana sistem ini dilatih untuk mengenali pola-pola suara masing-masing individu berdasarkan fitur yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya. Untuk hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa penggabungan kedua metode tersebut dapat meningkatkan akurasi dalam mengenali suara dibandingkan dengan metode individual. Tingkat akurasi yang dicapai mengalami peningkatan yang sangat signifikan setelah dilakukannya pengujian dengan data yang telah melalui pre-processing dan klasifikasi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa metode gabungan mampu meminimalisir kesalahan identifikasi dalam rekaman audio forensik. Adapun kelebihan dari penelitian ini terletak pada pendekatan dua metode yang berbeda untuk memperkuat hasil akhir. Penggunaan Itakuro Cytodistance memberikan keunggulan dalam pengukuran spektral yang efisien, sementara backpropagation neural network mampu menangani pola data kompleks melalui proses pembelajaran. Kombinasi tersebut memberikan nilai tambah dalam konteks forensik yang membutuhkan ketelitian tinggi. Namun, kekurangan dari penelitian ini adalah kurangnya informasi rinci tentang data yang digunakan, termasuk jumlah sampel dan kondisi pengambilan suara. Selain itu juga, jurnal ini tidak menyajikan perbandingan kuantitatif terhadap metode lain secara eksplisit, sehingga pembaca kesulitan untuk mengukur sejauh mana keunggulan pendekatan ini dibandingkan metode lain yang sudah ada. Beberapa juga bagian kurang dilengkapi dengan visualisasi atau grafik pendukung eksperimen. Jadi, dari ketiga jurnal yang telah saya review itu dapat disimpulkan bahwa tiga-tiganya menunjukkan penggunaan berbagai jenis jaringan syaraf tiruan seperti counter propagation neural network, multilayer perceptron, dan backpropagation neural network terbukti efektif dalam penggunaan audio untuk tujuan yang berbeda. Walaupun berbeda, masing-masing metode menunjukkan kerja yang baik sesuai dengan konteks aplikasinya, seperti CPNN unggul dalam ketahanan terhadap gangguan, MLP menghasilkan akurasi tinggi dalam pengenalan emosi, dan kombinasi Itakuro, Saito, dan BPNN dapat meningkatkan akurasi identifikasi. Namun, dalam beberapa keterbatasan masih bisa ditemui, seperti kurangnya uji gangguan pada beberapa metode dan detail parameter penelitian yang sangat minim. Itu saja dari hasil presentasi tugas saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.